Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonang Josindu dari kelas HTN 2E. Akan menjawab soal-soal UTS dari Pak Sonsar Khotib. Sebutkan dan jelaskan akhlak dan tasawuf perbedaannya. Perbedaan ilmu tasawuf adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan hati agar selalu berzikir atau ingat kepada Allah dan tidak tergiur oleh duniawi. Sedangkan akhlak itu sendiri adalah refleksi dari penerapan ilmu tasawuf sehingga tingkah laku dan perbuatan kita sama dengan perilakunya Rasulullah. Hadis. Untuk jawaban 1B, tuliskan hadis Nabi tentang akhlak dan tasawuf. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa dalam kurung akhlak. Malu merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua berkaitan dengan tasawuf adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat malam, qiyam al-lail, sehingga bengkak kakinya. Aku berkata kepadanya, gerangan apakah sebanyaknya wahai utusan Allah, engkau sekuat tenaga melakukan ini kepada Allah? Telah berjanji akan mengampuni kesalahanmu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah aku tidak akan suka menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Hadis riwayat Al-Bukhari dari Muslim dan Muslim. Ya, 2A, tulislah ayat Al-Quran. 2A, tulislah ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sikap atau perbuatan itu meliputi ciri-ciri perbuatan akhlak sebagaimana telah disebut dalam latar belakang tadi. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taqqi ayat 5-7 sebagai berikut. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'a dafiq yakhruju min baini solani wattarra'an anbi. Artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpencar dari tulang sulbi, punggung dan tulang dada. Kepada kedua, karena Allah Subhanahu wa taala
yang telah member perlengkapan panca indera berupa pandangan, penglihatan, akal, pikiran, dan hati sanubari, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min nutawna ammahatikum at-ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wa anfa'idatan la'alakum tazkurun. Artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dialah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlakukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak, dan lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasyiyah ayat 12 sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi sakhara lakumul bahra litajri fulku fihi bi amri wa litabta'u min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an minhu inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di antaranya dengan perintahnya dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat pada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. 4. Allah Subhanahu wa taala lah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minas tayyibati wa faddalnahum ala kasirin
mimman khalaqna tafdil. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkat mereka dari darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari sedikit uraian di atas, kita memang benar-benar untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan-alasan di atas adalah toko akurat yang dapat dan terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, bahwa kita sebagai seorang muslim memang diharuskan untuk berakhlak kepada Sang Pencipta. Untuk jawaban 2B, ada 3 macam tasawuf. Coba Anda tulis, berikan contohnya. 2B, akhlak kepada Rasulullah SAW. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun menurun ke anak cucu kita. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau meninggalkan 2 warisan yang berharga, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang berpegang teguh pada keduanya dipastikan tidak akan tersesat selamanya. Saat ini tidak sedikit orang yang melupakan bahkan mematikan sunnah beliau. Tidak hanya itu, mereka kemudian malah beralih pada tradisi dan adat istiadat yang justru tidak sesuai dengan syariat. Maka ini mencoba mengingatkan kita tentang sebagian sunnah Rasulullah SAW yang telah dilupakan oleh banyak orang, baik itu sunnah yang berbentuk perkataan maupun perbuatan beliau, dan makalah mencoba tiga macam tasawuf. Pertama, tasawuf falsafi. Tasawuf, ilmu tasawuf ini jenis tasawuf yang sifatnya teoritis, mirip dengan filsafat, tauhid, kalam atau teologi. Aktivitasnya mengkaji dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara yang unik. Jika filsafat teologi berusaha memahami Tuhan secara rasional, tasawuf falsafi mencoba menemukan bahasa akal untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis, sehingga lahir konsep-konsep semacam ittihad, wahdatul wujud, gradasi wujud, israkiyah, insan kamil, nur Muhammad, tajli, mashada, mukasawafah, fanna, baka, serta terma ilahiyah dan kondisi-kondisi batinnya lainnya. Tasawuf ini fokus pada kemampuan akliyah berpikir, termasuk kajian dan baca kitab. Pekerjaan para murid
mendengar tausiah, bahkan diskusi yang disasar adalah kesadaran kognitif otak. Diharapkan dengan banyak membaca dan mendengar, para murid memahami ruang lingkup tasawuf. Kedua, tasawuf akhlaki. Tasawuf syar'i atau fikih, tasawuf atau adab berguru atau etika. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini menekankan pada adab lahiriah dan batinnya. Ada yang menyebutnya dengan hadap dalam berguru, sehingga terkenal antara dahulu ke adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih alim, semua kitab sudah dibacanya, tetapi ia angkuh merasa paling benar. Kepatuhannya kepada Allah tidak ada. Jadi tasawuf akhlaki ini sudah bernilai praktis batin. Seorang ikut dibentuk dengan berbagai aturan dan kebijakan, sehingga ia memiliki sifat jujur, adil, ikhlas, murah hati, rajin, patuh, selalu dalam keadaan bersuci, dan lain sebagainya. Pola ketat pendidikan akhlak ini ditemukan dalam jamaah sufi atau disebut tarakat. Mereka membentuk kelompok-kelompok sosial dengan berbagai aturan dan bentuk-bentuk kedisiplinan. 3. Tasawuf irfani. Inilah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah. Antara hamba dengan Allah ada jarak yang memisah atau dalam kurung hijab. Tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Ini yang disebut mati sebelum mati, dalam kurung hadis. Sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai berhubungan dengan kembali menyaksikannya, sebab jika di dunia kita buta, di akhirat juga begitu. Quran surat Al-Isra. Itulah pendakian ruhania atau disebut say'ah, perjalanan. Waktu suluk, dalam kurung perbagian. Di sini ada yang namanya titik keberangkatan, tempat tujuan, stasiun, dalam kurung makam, serta kondisi-kondisi yang akan dialami, fenomena-fenomena spiritual selama perjalanan pulang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 3A. Apakah perbedaan zuhud dan wara? Jelaskan perbedaan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Beri contoh dan masing-masing. 3A. Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan makna antara wara dan zuhud, sehingga mereka menggunakan dua istilah tersebut dalam satu pembahasan saja.
Namun yang nampak lebih tepat ada perbedaan antara keduanya. Yang lebih tepat adalah sebagaimana dikatakan para ulama bahwa zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seorang lalai dari ketaatan pada Allah. Adapun warah yang syar'i adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat. Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan subhat, karena perkara subhat itu terkadang merupakan hal membahayakan nasib seorang di akhirat. Tiga B. Apa yang dimaksud manusia dinamisme dalam gaya hidup? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Hedonisme merupakan sikap atau perilaku boros seorang yang mementingkan kesenangan dirinya yang bersifat duniawi. Dampak dari hedonisme adalah sifat konsumtif atau memberi barang yang tidak dibutuhkan yang tujuannya untuk kesenangan dari diri sendiri, sehingga uang yang dipakai untuk membeli barang yang dibutuhkan pun tidak ada yang akhirnya orang tersebut berhutang kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tentunya menimbulkan suatu permasalahan. Selain itu munculnya sifat egois, yaitu orang tersebut bersifat egois terhadap orang lain karena orang tersebut lebih mementingkan dirinya daripada orang lain, sehingga orang tersebut akan dijauhi banyak orang karena sifat egoisnya. Salah satu sebab hedonisme dalam diri seorang adalah kurangnya rasa syukur, mudah terpengaruh oleh budaya atau tren yang sedang berkembang pada saat ini, ingin disanjung orang dan lain sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4. Jelaskan musabah, tawabah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Musabah sering diidentikan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawas ataupun pengevaluasian diri. Musabah atau introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikologi, karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kondisi psikis seorang. Ayat Al-Qurannya, dan tidaklah mereka, Bismillahirrahmanirrahim, awala yarrawna anhum
yuftanuna fi kulla aimaratun au arwataini summa la yaktubuna walahum yadzakurun. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Quran Surat At-Taubah At-Taubah, bahasa Arab Surat At-Taubat, tasrih Surat At-Taubah. Harf pengumpulan adalah surah ke-9 dalam Al-Quran. Surah ini digolongkan surat Madiyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surah ini. Dinamakan juga dengan Bara'ah yang berarti berlepas dari. Di sini maksudnya adalah pernyataan pemutusan berhubungan, disebabkan sebagian besar pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Surah Al-Quran ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabbahul bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Syukur merupakan hal yang harus dilakukan manusia karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat dan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang syukur tersebut. Di dalam Al-Qur'an banyak jenis di mana kita diajarkan bersyukur, di kenikmatan bersyukur dan lain sebagainya. Terdapat di surat Al-Quraish ayat 3 yang sudah saya bacakan sebelumnya. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yaitu as-sabru, merupakan masdar dari fi'il madhi yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Ada juga yang mengatakan as-sahibru dengan mengkasrahkan sahdahnya yang berarti obat yang sangat pahit dan tidak enak. Imam Jauhari mengganti kata sabar yang membentuk jamaknya membentuk lafal sobro dengan memegang diri kompilasi keadaan puas atau susah. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sabar yaitu Quran Surat At-Tahqur surat 48.
Bismillahirrahmanirrahim. As-sabir li hukmi rabbaka fa innaka bi ayunina wassabba bihamdi rabbaka hina taqab. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kompilasi kamu bangun berdiri. Quran Surat At-Takwir. Lanjut ke ikhlas. Ikhlas adalah rahasia antara manusia dengan Allah. Posisi keikhlasan terletak dari hati. Maka sangat mungkin seorang mengakui ikhlas di mulut, namun hatinya berkata berbeda. Oleh karena itu, hanya dirinya sendiri dan Allah semata yang mengetahui apakah ia telah benar-benar ikhlas ataupun tidak. Surah Al-Quran yang berkaitan dengan ikhlas yaitu Qala inni amirtu an a'budallaha daina wa amirtu li an akumna awwalal muslimin. Qul innani akhfu in asayatu rabbah Ma'adzaba yawmi azim Qalillaha abudu mukhlisan la'udini. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab yang akan ditimbahkan kepada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya kepada Allah aku menyembah dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Quran Surat Az-Zamar 11-14. Ridho. Makna ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb adalah ridho kepada segala perintah dan larangannya, kepada ketentuan dan pilihannya, ternyata kepada apa yang diberikannya dan dicegahnya. Inilah syarat untuk mencapai tingkatan ridho kepadanya sebagai Rabb secara untuk dan sepenuhnya. Quran yang berkaitan dengan ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Zaqa ta'mal iman man radda
radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadir Rasulah, akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya dan Islam sebagai agama serta Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.